Salam adik-adik sekolah minggu DKJ Banyumanik dan siapapun juga yang melihat tayangan ini. Apa kabar hari ini? Tetap sukacita, tetap semangat? Ya, meskipun kita di rumah saja, tapi kita tetap bisa bersukacita dan sekolah minggu di rumah bersama teman-teman yang lain. Nah, untuk kali ini kalian akan ditemani oleh kakak-kakak yang akan menemani sekolah minggu pada hari ini. Yuk, kakak-kakak kasih salam untuk adik-adiknya yang ada di rumah masing-masing. Shalom adik-adik. Saya Pedro. Saya Kak Elsa, Kakak Dinita, saya Kak Gloria, saya Kak Fendi, saya Kak Indah, saya Kak Grace. Nah, untuk kita membuat semangat pada pagi hari ini, yuk kita awali sekolah minggu hari ini untuk memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Yuk semuanya bangkit berdiri, yang di rumah menemui sukacita sudah bangkit berdiri, kesetiaan, damai sejahtera, kasih. Yuk ajak juga papa mama di rumah untuk nyanyi bersama-sama dari terbit matahari dan matahari bersinar. Kita akan nyanyi bersama-sama. Lihat gerakan kakak-kakak kalian yang akan nyanyi, kita ikuti bersama-sama. Oke? Yuk, musik! Gimana tadi nyanyinya? Sudah semangat? Oke, semuanya semangat. Bagaimana Bapak Ibu di rumah untuk mendampingi anak-anaknya ikut semangat juga? Tentu juga semangat. Seperti tadi kakak-kakak yang ada di sini semangat sekali untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu sebelumnya. Yuk sama-sama kita duduk, tenang, diam, kita berdoa sama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan rahmat-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yang belum bawa Alkitab, belum ambil Alkitab, ayo diambil dulu ya. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah siap dengan Alkitab, kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ayo kita buka, kita cari bersama-sama Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60 ya.
belum bisa membaca atau belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong Bapak Ibu atau kakak atau tante yang ada di rumah untuk baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang pengen jadi anak yang baik? Ayo siapa? Adik-adik yang kelas sukacita, mana suaranya? Ada yang pengen jadi anak yang baik? Kesetiaan, kelas kesetiaan ada juga. Damai sejahtera, ayo adik-adik yang kelas damai sejahtera. Yang kasih mana suaranya? Pengen jadi anak yang baik? Wow, semuanya pasti pengen jadi anak yang baik. Nah, untuk cerita kali ini, kalian akan mendengar cerita tentang awan kecil yang baik hati. Yuk kita dengarkan sama-sama. Kayak apa sih ceritanya awan kecil kok baik hati ya? Yuk kita sama-sama dengarkan cerita. Ada sebuah awan kecil yang tinggal di langit di atas laut. Ia adalah awan yang sedang tumbuh menjadi awan yang besar. Dan itu berarti sudah saatnya ia pindah ke atas daratan. Awan itu menantikan saat-saat kepindahannya, yaitu apa? Melihat daratan yang katanya begitu menarik dan indah. Tapi setibanya di daratan, hatinya sedih karena melihat daratan berwarna kecoklatan. Tanah tampak begitu kering, seperti habis dipanggang. Banyak pepohonan mati, ladang-ladang mengering, semua tampak begitu tersiksa. Duh, kasihan sekali mereka, kata awan. Andai saja aku bisa menolong mereka. Awan kecil pergi ke tempat lain, dia terbang ke tempat lain. Ternyata apa adik-adik? Yang dilihatnya sama saja, tanah kering, warnanya kecoklatan. Nah, jadi semakin sedih awan kecil. Katanya dalam hati, ingin rasanya aku membantu manusia dan semua makhluk yang ada di daratan, memberi minum mereka yang kehausan dan menyuburkan tanaman untuk makanan mereka. Namun awan kecil belum bisa melakukan itu. Tubuhnya belum cukup besar untuk menghasilkan hujan. Hari berganti hari, awan kecil yang sudah dewasa, tubuhnya semakin membesar, dan itu tidak mengurangi keinginannya untuk menolong makhluk yang ada di bumi. Namun tiba-tiba dia ingat akan pesan ibu lautan. Dia berkata pada awan kecil itu, kalau kamu turun ke lautan, maka kamu akan mati. Awan kecil jadi bingung, aduh gimana ini, nanti aku akan mati. Tapi awan memutuskan untuk setia pada niat awalnya, yaitu apa? Menolong makhluk bumi yang ada di daratan.
Aku akan mengorbankan hidupku untuk kalian agar kalian bisa hidup lebih baik, kata awan dalam hati. Awan dengan penuh semangat turun semakin dekat dengan daratan. Baiklah, kali ini aku akan menolong kalian, kata awan. Ia melayang turun menuju ke permukaan bumi. Padahal anak-anak tahu enggak, kalau awan kecil dekat dengan daratan, dia akan apa? Ya, dia akan mati. Kemudian hujan pun mulai turun dengan deras, membasahi daratan yang sebelumnya begitu kering. Air itu berasal dari apa? Dari tubuh awan. Setelah itu, hujan benar-benar reda. Dan kira-kira masih ada awan tidak? Ya, awan sudah hilang. Awan telah berbuat baik dengan cara mempersembahkan dirinya untuk membantu manusia bebas dari kekeringan dan menurunkan hujan. Awan telah mengorbankan diri agar manusia dan semua makhluk di daratan bersuka. Anak-anak, dalam cerita Alkitab ada seorang tokoh yang hidupnya seperti awan kecil ini. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, dia Stefanus. Namanya adalah Stefanus. Dia hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Stefanus selalu mengajarkan kebenaran dan ia bisa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa atau yang sering disebut mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan. Suatu saat Stefanus ini melihat orang-orang yang imannya kering. Anak-anak tahu nggak iman kering itu kayak apa? Ya, orang sering beribadah tapi dia tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, ini diumpamakan mempunyai iman yang kering. Stefanus mau menyegarkan iman mereka dengan cara mengingatkan mereka. Yang terjadi adalah Stefanus semakin dibenci. Para pemimpin agama ini sangat marah. Di antara dari mereka menangkapnya dan membawanya keluar kota. Kemudian orang-orang mulai melempari Stefanus dengan batu. Stefanus berlutut dan ia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosaku ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Karena Stefanus itu sangatlah istimewa dan hidupnya berharga di mata Tuhan. Sekarang coba, bagaimana cara anak-anak untuk mempersembahkan hidupnya pada Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, ya, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, menurut sama orang tua, rajin baca Alkitab. Nah, itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang anak-anak semuanya, yuk setelah mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu pujian dari kakak-kakak. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi sama-sama bersama dengan kakak-kakak. Yuk bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak, bersukacita bersama dengan kakak. Karena kasih-Mu padaku
indah pada hari ini dari Roma 12 ayat 1. Yuk kita buka Alkitabnya semuanya, kita baca bersama-sama dari Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama-sama, kita akan membuat aktivitas. Apa ya aktivitas hari ini? Nah, aktivitas hari ini akan dipandu oleh kakak kita. Siapa ya? Yuk kita langsung kenalan dengan kakak kita yang akan memandu buat aktivitas. Yuk coba lihat di sana. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kak Joseph. Adik-adik boleh panggil Kak Joseph saja. Kali ini Kak Joseph mau nemenin adik-adik di rumah untuk aktivitas hari ini, yaitu kita akan membuat gantungan. Tapi gantungannya beda dari gantungan lain, karena kita bakal nulis atau membuat gantungan dari bahan bekas. Dan kedua, gantungan yang berhasil kita buat nanti akan kita tulisi menggunakan tulisan yang nanti adik-adik bakal ngerti. Jadi buat sebagus mungkin, buat baik mungkin supaya nanti adik-adik bisa melihat karya adik-adik masing-masing di rumah. Baik, sekian perkenalan Kak Joseph, kita lanjut saja ke tutorial membuat gantungan. Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya, Kak Joseph, akan menemani kalian untuk membuat kerajinan tangan, yaitu gantungan. Nah, pertama yang perlu adik-adik siapkan adalah 1 lembar kardus, 1 lembar kertas warna, benang. Adik-adik bisa siapkan benang ini sebanyak 6-7 buah. Spidol. Berikutnya isolasi, lem kertas, gunting. Pertama kita siapkan kardus. Kardus ini kita gambar menjadi bentuk awan. Ini kurang lebih kita gunting. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Berikutnya kita akan menggunting kertas warnanya atau kertas kartonnya. Seperti ini. Sekarang kita akan melubangi kardus dan kertas warnanya. Nah, ini kita ada alat tambahan berupa pelubang kertas. Setelah keduanya dilubangi, kita akan nempelkan kertas warna dan kardusnya supaya nanti ketika digantung kuat. Nah, kita olesi terlebih dahulu kardus. Seperti ini. Selain awan, kita juga perlu gambar tetes-tetes air hujan. Nah, ini dia, seperti ini. Sama seperti tadi kita buat awan, kita gambar dulu. Setelah itu kita gunting.
Selanjutnya kita akan menjiplak kardus berbentuk tetesan air hujan ini. Seperti ini, sama seperti awan tadi, kita tempel seperti ini. Nah, setelah awan dan tetesan air hujannya jadi, kita sekarang beralih untuk ke proses menempelkan tetesan air hujan ke awannya menggunakan tali atau benang. Tapi di rumah adik-adik harus buat tetesan air hujannya banyak, sekitar 3-5 supaya terlihat bagus ketika nanti digantung dengan awan. Boleh 5, boleh 7 atau berapapun sesuai ukuran dari awannya. Nah, ini adalah contoh-contoh tetes air hujan yang sudah Kak Joseph buat. Ini Kak Joseph menggunakan warna tambahan pink dan hijau muda. Berikutnya kita gunting benang penghubung antara awan dan tetes air hujannya. Kita ukur mau seberapa panjang. Kita gunting. Adik-adik harus hati-hati, nempelkan benangnya jangan terbalik, nggak boleh di depan sini. Sampai habis, sampai tetes air hujannya habis semuanya. Prosesnya sama. Nah, ini Kak Joseph menggunakan hanya satu contoh tetes air hujan. Harusnya nanti adik-adik buat di rumahnya banyak supaya bagus. Tapi Kak Joseph di sini hanya menggunakan satu contoh. Nah, awan dan tetes air hujannya ini nanti adik-adik tulis menggunakan spidol atau pensil atau krayon atau apapun, asal jelas terlihat. Nah, nanti di rumah adik-adik mengikuti tulisan yang Kak Joseph buat, tapi harus menggunakan nama adik-adik masing-masing seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Adik-adik bisa baca semuanya. Nanti di kata yang paling pertama adik-adik ganti menggunakan nama adik masing-masing. Misalkan punya nama Alif, berarti nanti Alif harus nulis Alif mau mempersembahkan hidup Alif bagi Tuhan. Sedangkan untuk tetes air hujannya nanti adik-adik tulis atau isi menggunakan contoh perbuatan baik yang biasa adik-adik lakukan. Misalnya rajin berdoa. Begitu juga di tetes air hujan lainnya, adik-adik nanti boleh tambahin, misalkan adik-adik boleh isi sesuai kebiasaan yang sudah adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan membuat gantungan di bagian atasnya. Menggantungnya menggunakan benang yang sudah disiapkan di awal tadi.
gantungan yang telah Kak Joseph buat di rumah. Kira-kira seperti ini. Tapi di sini Kak Joseph belum mengganti kata aku menggunakan nama Kak Joseph. Adik-adik di rumah jangan lupa mengganti aku ini menggunakan nama adik-adik masing-masing. Nih contoh tetes air hujannya Kak Joseph isi misalkan membantu orang tua di rumah, mau berbagi, mengalah pada adik, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Sekali lagi adik-adik jangan lupa untuk mengganti kata aku ini menggunakan nama adik-adik masing-masing. Nah, halo adik-adik, kita sudah berhasil membuat gantungan yang berisi tulisan aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan dan perbuatan-perbuatan baik yang sudah menjadi kebiasaan kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berada. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan karya yang berhasil adik-adik buat di grup WhatsApp orang tua sampai batas waktu tanggal 13 Mei 2020. Karena tanggal 17 Mei karya yang berhasil adik-adik buat akan ditayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan karya yang berhasil dibuat sebelum tanggal 13 Mei 2020. Sekian adik-adik dari Kak Joseph. Semoga adik-adik dapat membuat gantungan di rumah yang lebih baik dari yang Kak Joseph contohkan. Baik adik-adik, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk baca Alkitab, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, untuk di penghujung acara, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan menyanyikan dahulu lagu Cuy-Cuy. Masih ingat lagunya? Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak kita. Cuy-Cuy, cuy pam pam pam. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Musik. Sha la 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 la.
Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk kita tutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Kak Glory. Silahkan Kak Glory. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.